Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Satria dengan NIM 23041305156. Saya mahasiswa Teknik Informatika dan di sini saya akan melakukan review paper untuk tugas mata kuliah kriptografi yang diampu oleh Pak Alam dan Pak Kavi. Oke, langsung saja di sini saya akan mereview paper dengan judul implementasi kriptografi Advanced Encryption Standard atau AES 128 bit dalam pengamanan data keuangan kas. Paper ini menggunakan studi kasus yang khusus, yaitu Masjid Al-Ikhlas Trini yang terletak di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, kita masuk ke bagian latar belakang. Di bagian pendahuluan ini, penulis menjelaskan bahwa Masjid Al-Ikhlas sudah memiliki sistem informasi keuangan, tetapi penyimpanannya masih sangat sederhana. Dokumen keuangan kas masjid hanya disimpan sebagai file biasa di dalam komputer tanpa diberi keamanan. Kondisi ini sangat bermasalah karena berpotensi menyebabkan pencurian data, manipulasi, dan perubahan nilai kas yang sangat berdampak bagi pengelolaan keuangan masjid. Selain itu, pada halaman ini juga dijelaskan bahwa data keuangan masjid adalah informasi yang sangat sensitif karena itu berhubungan dengan kepercayaan jamaah. Karena itu, tingkat keamanannya harus tinggi. Disinilah alasan mengapa peneliti memilih pendekatan kriptografik. Untuk rumusan masalah, paper ini memang tidak mencantumkan rumusan masalah secara langsung. Tetapi, dari latar belakang kita dapat menyimpulkan setidaknya ada 3 masalah utama. Pertama, bagaimana cara mengamankan dokumen keuangan kas masjid yang selama ini disimpan tanpa perlindungan apapun. Lalu kedua, bagaimana memastikan file yang dienkripsi bisa dikembalikan ke bentuk awal tanpa kehilangan integritas data. Ketiga, bagaimana merancang sistem berbasis website yang memungkinkan admin melakukan enkripsi dan dekripsi dengan mudah namun tetap aman. Pada bagian metode, peneliti menggunakan algoritma AES 128 bit. AES ini adalah algoritma kriptografi modern yang menggunakan cipher block simetris. Artinya, proses enkripsi dan dekripsi menggunakan kunci yang sama dengan panjang kunci 128 bit. Jumlah kombinasi kuncinya sangat besar sehingga sulit ditembus. Selain menjelaskan algoritma AES, peneliti juga menjelaskan bagaimana data diperoleh. Data dikumpulkan melalui observasi langsung ke Masjid Al-Ikhlas dengan wawancara dengan ketua serta bendahara masjid untuk memahami alur kerja keuangan mereka. Oke, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Pada bagian hasil, peneliti menunjukkan tampilan sistem yang sudah berjalan. Pertama, ada halaman login. Halaman login ini memastikan bahwa hanya admin atau pengurus masjid yang memiliki hak akses yang bisa masuk. Kemudian pada form enkripsi, ini admin dapat mengunggah file dokumen kas. Setelah tombol simpan ditekan, file tersebut langsung diubah menjadi ciphertext menggunakan AES sehingga tidak bisa dibaca oleh orang lain. Lalu untuk mengembalikan file ke bentuk normal, admin membuat fitur dekripsi yang membutuhkan password yang sama dengan proses enkripsi. Pengujian menunjukkan bahwa data yang didekripsi kembali 100% sama dengan file asli, artinya integritas data tetap terjaga. Oke, terakhir kita masuk ke bagian kesimpulan. Penulis menyimpulkan bahwa penerapan AES 128 bit ini berhasil meningkatkan keamanan data keuangan Masjid Al-Ikhlas. Sistem ini berhasil meminimalisir resiko kebocoran data, mencegah manipulasi data keuangan, dan memastikan hanya pihak berwenang yang bisa mengakses dokumen keuangan. Dengan demikian, solusi ini tidak hanya memenuhi kebutuhan keamanan masjid, tapi juga dapat dijadikan referensi untuk sistem keuangan lembaga lain.
Sekian dari review paper ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.